Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulia Adena. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Pembangunan NPM C1A 022039. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dan mengulas kembali tentang proses pemasaran dan perilaku konsumen. Pada dasarnya, pemasaran atau marketing sendiri merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, serta distribusi atas gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memenuhi sasaran perseorangan dan organisasi. Selanjutnya, poin tentang memberikan nilai dan kepuasan. Nilai dan manfaat. Nilai yaitu rumusnya manfaat atau kepuasan yang dirasakan dibagi dengan harga atau biaya. Dan nilai dan kegunaan. Terdapat 4 jenis kegunaan barang atau jasa. Yang pertama, kegunaan waktu, kedua, kegunaan tempat, ketiga, kegunaan kepemilikan, dan yang terakhir, kegunaan bentuk. Berikutnya, adapun poin tentang barang, jasa, dan gagasan. Barang. Pemasaran barang-barang yang berwujud terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada barang-barang yang sering kali kita gunakan, seperti sabun, minyak wangi, sepeda motor, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jasa. Jasa adalah produk-produk tak berwujud, seperti waktu atau keahlian, atau beberapa aktivitas yang dapat dibeli. Selanjutnya gagasan. Gagasan, pemasaran juga sering kali menimbulkan munculnya gagasan-gagasan. Contohnya, adanya iklan di layar lebar pada bioskop yang mengingatkan kita akan menghargai hak paten dengan cara menghindari pembajakan film dan lain sebagainya. Selanjutnya, proses pemasaran itu terjadi juga karena adanya lingkungan pemasaran. Ada yang tahu apa itu lingkungan pemasaran? Lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Ada 5 faktor lingkungan dalam program pemasaran. Yang pertama yaitu lingkungan politik dan hukum, kedua lingkungan sosial dan budaya, yang ketiga lingkungan teknologi, keempat lingkungan ekonomi, dan yang terakhir yaitu lingkungan pada persaingan. Strategi bauran pemasaran. Bauran pemasaran di mana merupakan gabungan strategi yang digunakan untuk memasarkan produk. Di antaranya ada produk, diferensiasi produk, penetapan harga, distribusi, promosi, iklan, penjualan langsung, promosi penjualan, dan juga hubungan antar masyarakat. Di dalam pemasaran tersebut juga terdapat yang namanya target pemasaran dan segmentasi pasar. Pasar adalah pembagian pasar ke dalam pembagian kategori bisnis atau segmen pelanggan. Dalam pemasaran, proses menggabungkan, menyerapkan, dan mengkomunikasikan sifat produk itu sendiri dikenal sebagai penempatan produk atau product positioning. Identifikasi segmen pasar. Berdasarkan definisinya, anggota segmen pasar harus memiliki beberapa sifat umum yang akan mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Seperti yang dikemukakan oleh As-Sauri pada tahun 2012, ia membagi segmentasi menjadi 4 variabel segmentasi utama bagi konsumen. Variabel segmentasi yang umum digunakan adalah variabel geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Selanjutnya, adapun itu tentang riset pemasaran. Riset pemasaran yaitu suatu penelitian yang sistematis serta diawali dari perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan informasi, pengelolaan informasi, hingga interpretasi dari hasil penelitian. Dan adapun proses riset, terdapat 5 tahap dasar dalam pelaksanaan riset pasar. Yang pertama yaitu mempelajari situasi terakhir, yang kedua memilih metode riset, yang ketiga mengumpulkan data, yaitu data sekunder dan juga data primer, yang keempat menganalisis data, dan yang terakhir yaitu mempersiapkan laporan tentang pasar tersebut. Adapun itu tentang metode riset, yaitu 4 metode dasar riset pasar, antara lain yang pertama ada yang namanya observasi, mencakup pengawasan dan pencatatan perilaku tentang konsumen. Yang kedua, survei, teknik riset pemasaran dengan menggunakan kuesioner
yang dikirimkan kepada perseorangan ataupun digunakan sebagai dasar untuk wawancara. Yang ketiga yaitu kelompok fokus, teknik riset pemasaran dengan sekelompok individu yang berkumpul di suatu tempat, mengemukakan permasalahan dan diminta untuk membahasnya. Dan yang terakhir adapun percobaan atau experimentation, membandingkan tanggapan individu yang sama atau serupa pada situasi yang berbeda-beda. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu memahami perilaku konsumen. Perilaku konsumen atau consumer behavior adalah studi mengenai proses keputusan konsumen yang mendorong mereka membeli dan mengkonsumsi berbagai produk. Adapun pengaruh-pengaruh pada perilaku konsumen yaitu untuk memahami perilaku konsumen, tenaga pemasaran berfokus pada 4 bidang yang menjadi pengaruh utama, yaitu 1. Pengaruh psikologis, mencakup motivasi, persepsi, kemampuan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengaruh pribadi, mencakup gaya hidup, kepribadian, dan status ekonomi. Yang ketiga, pengaruh sosial, mencakup keluarga, pendapatan, pemimpin, dan lain sebagainya. Dan adapun yang keempat, pengaruh budaya, mencakup budaya, subkultural, dan kelas sosial. Adapun juga tentang proses pembelian konsumen, ada 5. Yang pertama, kesadaran akan masalah ataupun kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan dalam membeli. Dan yang kelima, evaluasi pasca pembelian. Selanjutnya, kita masuk ke perilaku pemasaran dan pembelian organisasi. Pasar organisasi. Pasar organisasi atau pasar komersial dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu ada pasar industri, pasar perdagangan perantara atau reseller market, dan yang terakhir itu pasar pemerintah atau institusi. Selanjutnya, adapun perilaku pembelian organisasi. Yang pertama, perbedaan pembeli. Tidak seperti kebanyakan konsumen, pembeli organisasi merupakan para profesional, spesialis, bahkan pakar. Dan perbedaan hubungan pembeli dengan penjual. Dalam pembelian konsumen, hubungan antara penjual dan pembeli kadang-kadang bersifat tidak pribadi dan berumur pendek. Sedangkan pada pembelian organisasi, situasi industri seringkali mencakup penjual dan pembeli dalam frekuensi yang sering dan berlangsung lama. Sekian materi dari proses pemasaran dan perilaku konsumen. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.